Saat sebagian menikmati kemewahan, sebagian lainnya bertahan dalam kekurangan. Mereka yang tinggal di pinggiran kemajuan seringkali luput dari perhatian. Di balik senyuman yang dipaksakan, ada beban hidup yang tidak terlihat. Mereka berjuang untuk mimpi yang seringkali terasa terlalu jauh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah analisis masalah sosial sedang berada di Kampung Pemulung di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Merupakan salah satu kawasan yang dihuni oleh masyarakat dengan kehidupan yang cukup sederhana. Di sini banyak warga yang menggantungkan hidup mereka dengan memulung sampah untuk mencari barang bekas yang masih memiliki nilai jual. Rumah-rumah yang ada umumnya dibangun dari material seadanya, seperti kayu bekas, seng, atau tembok yang tidak terawat dengan baik. Jalan-jalan sempit dan kumuh seringkali tergenang air saat hujan turun. Kali ini kami berkesempatan mewawancarai narasumber yang sangat menarik, yaitu yang bernama Ibu Wita. Ibu Wita ialah sosok yang dianggap penting sebagai individu yang berperan penting dalam pembangunan RPK Rumah Penyuluhan Kreatif di Kampung Pemulung Pondok Labu ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ibu, selamat siang. Kalau boleh tahu, Ibu atas nama siapa sebelumnya? Ya, nama saya Wita Sumarti aslinya, cuman biasa orang-orang manggil manggilnya Ibu Mama Fir. Oh, Fir. Baik, sebelumnya maaf mengganggu waktunya Ibu. Jadi izinkan saya juga memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Faisal Hasan dari mahasiswa kesejahteraan sosial UIN Syarif Hidayatullah. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu. Apakah Ibu berkenan untuk diwawancarai sebentar, Ibu? Insya Allah berkenan. Terima kasih Ibu sudah berkenan. Mungkin saya dari awal datang nih Bu, saya udah kaget nih Bu akan adanya aula ini ya dipakai untuk kegiatan-kegiatan kreativitas anak di sini Bu. Ya. Boleh diceritakan sedikit Bu terkait awal mula adanya RPK ini Bu, bagaimana Bu? Ya, ini namanya kita kelas RPKK Rumah Penyuluhan Kreatif. Ini memang dibangun atas dasar kepedulian kami untuk anak-anak pemulung dan warga pemulung dan sekitarnya. Ini berdiri tahun 2016 kalau nggak salah. Itu waktu dulu kita dibawa Kak, itu kita malah di jalanan Kak, belum ada gedungnya, belum ada tempatnya kayak gini, di jalanan tuh kita. Ini Ibu ngaji awalnya, itu dari Ibu Gola dulu, penyuluh agama dari KUA Kecamatan Cilandak. Dia yang memprakarsai adanya RPK ini. Nah, mereka kan datang nih ceritanya terus mau ngajari ibu-ibu ngaji, cuman kan memang nggak ada tempatnya, jadi cuma di jalanan. Mana hujan Kak, waktu itu habis hujan, becek, licin namanya. Ini kan belum ada nih Kak nih bangunan ini, pokoknya ini sekitar ini belum ada, ini masih ada kayak pembangunan tol ini. Jadi jalannya masih licin banget, masih becek. Terus, jadi kita dipindahin ke atas nih, dikasih tempat lagi nih, lagi sama almarhum Pak Rubio itu sih bos bapak itu. Jadi dikasih nih tempat ini, terserah mau dibangun seperti apa terserah kata beliau. Jadi ya udah jadinya udah ini dibikin atas dana dari donatur, tapi yang mengerjakan memang suami-suaminya tinggal di sini. Berarti itu ada tanah wakaf ya? Ya. Oke, mungkin saya boleh tahu nih Bu, biasanya di sini ada kegiatan rutin apa saja sih Bu? Yang mungkin ada program-program kegiatan untuk anak-anak di RPK ini? Kalau program rutin kita itu kita ada PAUD Kak. PAUD anak RPK itu, jadi kita itu punya PAUD baru sekitar 1,5 tahun sih si PAUDnya ini loh ya. Ini tiap hari Selasa, Rebo sama hari Kamis jam 10 sampai jam 12 siang. Di hari Rebonya setelah zuhur kita ada pengajian ibu-ibu di sebulan sekali. Tiap hari Rebo juga itu pengajian ibu-ibu tapi bulanan. Terus ada sekolah paket Kak, paket ABC, ini kebetulan gurunya sendiri, bukan kami misalnya. Terus ada lagi yang komputer, itu juga sama kayak gitu. Terus ada yang kakak-kakak kayak gini, kayak kakak-kakak kayak gini lah, itu kegiatan pengabdian masyarakat lah, atau KKN lah, mereka ada di sini tiap hari Sabtu dan Minggu, seperti itu. Oh, berarti ada dari mahasiswa-mahasiswa pun ikut aktif dalam di sini dalam kegiatan-kegiatan ya Bu? Nah, apakah ada Bu harus ada langkah perhatian khusus dari pemerintah yang mungkin harus diperhatikan untuk RPK ini? Apa ya? Ya paling lebih bisa menyorot ke sini kali ya Kak. Apa harapan besar Ibu sendiri untuk RPK ini, entah itu tentang pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan juga tentunya tentang kesehatan orang-orang di sini? Kalau harapan aku sih anak-anak ini istilahnya bisa terus semangat belajar. Jadi mereka walaupun mereka nggak bersekolah formal, mereka paling nggak bisa baca tulis dan hitung. Itu sih yang target aku, paling nggak mereka bisa lancar membaca gitu aja. Sama berhitung, mudah-mudahan terlaksana. Baik Ibu, terima kasih Bu. Semoga jawaban-jawaban yang sudah diberikan, semoga kedepannya RPK ini mendapatkan pemerataan juga dari pemerintahan yang sudah nantinya diamanatkan dan juga menjadi lebih baik loncatan untuk adik-adik kita sebagai tingkat pendidikan dan merasakan apa itu pendidikan Ibu. Cukup sekian, kami pamit Ibu. Terima kasih, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebakaran di Kampung Pemulung Pondok Labu menjadi peristiwa tragis yang menghancurkan tempat tinggal dan mata pencaharian warga.
mayoritas pemulung yang bergantung pada pengolahan barang bekas. Hari ini kita akan mendengar langsung cerita dari salah satu korban, yaitu Ibu Halimah, untuk memahami dampak kebakaran terhadap kehidupan mereka dan perjuangan mereka untuk bangkit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu, maaf mengganggu waktunya. Ibu kalau boleh tahu atas nama siapa? Halimah. Ibu Halimah. Iya. Baik, Ibu Halimah. Di sini izin perkenalkan diri, saya Amanda Citra Priliani dari Kesejahteraan Sosial UIN Jakarta. Izin untuk wawancara Ibu, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya, makasih banyak ya Bu ya untuk waktunya. Di sini saya sempat baca berita-berita waktu itu tahun lalu ya kalau nggak salah, sempat ada kebakaran di salah satu pemukiman ini. Apakah betul Bu? Betul. Bukan di sini ya Bu, di daerah. Di atas itu. Oh, di sebelah sana. Iya. Di atas apa? Kalau boleh tahu Bu, awal mulanya terjadi kebakaran itu tuh gimana ya Bu? Ya waktu itu suami sama bininya ini bertengkar gitu ya kan. Berantem. Terus sudah dipisahin, bininya kan ke sini. Pindah nih dia. Ke tempat orang gitu ya. Terus di sana sama orang gitu. Jadi suaminya ini malah berantem sama orang lain. Iya. Berantem sama orang lain. Terus nggak tahu jadinya kenapa, taunya bakar gitu. Oh, jadi dia bakarnya itu bukan karena tidak sengaja tapi sengaja. Iya, gitu. Mungkin karena yang tadi bilang karena lagi Kena alkohol. oh iya, pengaruh alkohol juga. Iya. Kira-kira banyak banget yang pindah ke sini. Ada berapa orang Bu yang pindah ke pemukiman sini? 1, 2, 3, 3 orang. 4 orang juga benar Heeh. pindah ke sini semua berarti Iya, ya. pindah sini. Nah, yang Ibu tahu berarti dampaknya kan selain kerugian dari perumahan, itu ada rugi apa lagi sih Bu? Ya rugi semuanya ya. Banyak yang Banyak yang rugi. Dampaknya banyak ya? Iya. Ya barang-barangnya ya habis. ya angus ya. Iya semuanya. Itu angus nggak kesisa Bu? Nggak ada sisa. Untuk tantangannya Bu, pas abis banget kejadian kayak gitu, tantangan yang Ibu hadapi itu buat untuk mengatasi permasalahan itu tuh ada nggak Bu? Ya ada sih. Paling rumah ya? Enggak. Saya di sini kan ditampung. Ada Oh, penampungan. ada waktu itu awalnya kayak ada penampungan dulu. Iya penampungan dulu. Berapa minggu? 2 minggu kan? 3 minggu. Ada penampungan. Terus yang kan di situ yang mau ngontrak-ngontrak silakan gitu. Kalau udah kayak gitu, aktivitas yang biasanya Ibu lagi bekerja itu terganggu banget Bu. Iya, ya terganggu. Kalau aku mau nanya juga, waktu pas itu tuh ada bantuan nggak, entah dari pemerintah atau masyarakat sekitar tuh ada? Ada bantuan dari pemerintah. Pemerintah ada. Ada pakaian, ada apa tuh dari nasi. Oh ya. Berarti Semuanya ada. Baik, makasih ya Bu atas pertanyaannya. Semoga nanti kedepannya entah bantuan dari pemerintah atau masyarakat sekitar juga lebih aware sama lebih membantu lagi sama tetangga-tetangga. Terus semoga lebih damai lagi, nggak jadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih banyak waktunya ya Bu ya. Sehat-sehat selalu. Kehidupan warga pemulung bergantung pada barang bekas. Namun, keterbatasan fasilitas dan layanan dasar membuat mereka rentan terhadap masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Pendapatan yang tidak menentu menyulitkan pemenuhan kebutuhan dasar. Sementara, lingkungan padat tanpa sanitasi memicu penyakit menular dan paparan bahan kimia yang berdampak buruk bagi kesehatan jangka panjang. Perkenalkan, saya Fatih Muhammad Reza dari mahasiswa UIN Jakarta, Syarif Hidayatullah Ciputat, semester 3. Di sini saya izin mewawancara Pak sebelumnya. Apakah Bapak berkenan untuk waktunya untuk wawancara Pak? Ya nggak apa-apa, boleh silakan. Sebelumnya boleh perkenalkan Pak namanya? Namanya Sudarso. Bapak Sudarsono ya? Ya, Bapak untuk sementara ini udah tinggal berapa tahun di sini atau berapa lama? Kalau di sini ya kurang lebihnya ya 10 tahunan lah. 10 tahunan Pak. Jadi mungkin keseharian di sini atau kegiatan di sini tuh ada kegiatan apa atau semacam apa buat Bapaknya? Kalau saya sehari-harinya ya itu ngungutin barang-barang bekas, ya itu misalnya botol, aqua gelas, kaleng, kardus, yang ya itu sehari-harinya keliling. Ya pendapatan ya nggak banyak sih, kadang-kadang ya namanya rezeki nggak tahu ya kan. Terus pendapatannya juga istilah kata ada yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, namanya
barang-barang kayak gini kan nyarinya ya itu kadang-kadang kalau misalnya lagi hujan ya berhenti kalau berangkat ya itu minimal itu 2 minggu itu 400 3,5 kadang-kadang. Jadi kemungkinan tuh nggak nentu ya Pak untuk Ya, nggak setiap nentu. minggunya berapa, ininya berapa ya Pak, sesuai Bapak adanya berapa gitu. Ya Mungkin kalau di sini tuh kayak ada layanan kesehatan atau Bapak ada BPJS tuh rumah sakit atau apa itu ada atau tidak Pak? ya yang punya ada ya ada, yang nggak punya ya nggak punya. Itu kalau saya kan istilah kata daerah KTP-nya Iya. ya, daerah ya memang belum punya BPJS, saya belum, karena waktu itu bikin itu belum jadi tahu bisa enggaknya nggak tahu tuh. Berarti kalau di mungkin kayak dari sini kan dari RPK tadi kan misalkan itu udah dibuat kayak ada tempat acara atau Ya. apa. Jadi kalau misalkan kalau di sini kayak ada yayasan kesehatan atau apa itu ada nggak Pak kalau dari sini? Ada yang pokoknya ada pengurus RPK-nya, ada orangnya namanya Bu Karni, terus sama Queen ya ada layanan kesehatan kadang-kadang ya sini ada tuh. Ya mungkin begitu aja kali Pak wawancaranya yang bisa saya tanyakan. Mungkin cukup Pak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin cukup sekian dari saya Pak Fatih Muhammad Riza. Kasus kebakaran di Kampung Pemulung Pondok Labu dan berbagai masalah sosial yang menyertainya menunjukkan bahwa solusi yang berkelanjutan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi sosial, dan masyarakat. Harapannya, melalui upaya kolektif ini tidak hanya risiko seperti kebakaran yang dapat diminimalkan, tetapi juga kehidupan warga Kampung Pemulung Pondok Labu dapat ditingkatkan secara keseluruhan. Dengan pendekatan yang inklusif dan holistik, kampung ini dapat menjadi contoh transformasi komunitas marginal menjadi komunitas yang lebih mandiri, berdaya, dan juga sejahtera. Pemilihan pemerintah sudah dilaksanakan. Tentu 2 bulan masa kampanye, banyak janji yang dilontarkan. Berharap ada perhatian dan kepedulian. Entah siapa yang nanti ada di pemerintahan. Pemerintah bukan hanya sekedar jabatan. Akan tetapi, bagaimana tentang permasalahannya? Buat kalian yang nanti akan diamanatkan. Agar bisa menyelesaikan perjanjian dan menuntaskan dengan pembuktian.